Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Su akan menjelaskan mengenai bab pertama yang sudah kita pelajari bersama. Dari yang pertama, anak-anak sudah menghafalkan Quran Surat An-Nahl ayat 64 dan juga belajar tentang hukum tajwid alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Pada bab 1, kenapa kita perlu menghafalkan surat An-Nahl ayat 64? Karena ayat tersebut berhubungan dengan tema pelajaran kita hari ini, yaitu adalah tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Orang Indonesia berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan umat Islam, pedoman atau panduan hidup yang bisa dia pegang adalah Al-Quran yang pertama dan yang kedua adalah hadis. Al-Quran bersifat umum dan hadis itu bisa bersifat menjelaskan apa yang dalam Al-Quran masih terlihat umum. Al-Quran adalah firman Allah atau perkataan Allah, sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Keduanya saling berpengaruh dan saling dibutuhkan satu sama lain. Kita sekarang akan membacakan kandungan surat dari Quran surat An-Nisa ayat 59 yang pertama, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'u Allah, taatilah Allah, wa atii'ur rasul, dan taati rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi anak-anak, dalam surat An-Nisa ayat 59 ini Allah memerintahkan kepada kita orang yang beriman untuk mentaati Allah, yang kedua mentaati Rasul, dan yang ketiga adalah mentaati ulil amri atau pemegang kekuasaan. Contoh dalam negara kita, ulil amri maka seorang presiden. Dalam sebuah kelas, ulil amrinya siapa? Wali kelas, MM atau ketua kelas. Jadi ada 3 perintah yang Allah perintahkan dalam surat An-Nisa ini: mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah melalui Al-Quran dan Rasul melalui sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Anak-anak, dari surat An-Nisa ayat 59 ini, setelah kita tahu bahwa ada perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri, pada ayat selanjutnya, pada lafal berikutnya disampaikan bahwa ketika kita berbeda pendapat, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kita diskusi. Contoh permasalahan demo yang saat ini sedang terjadi di negara kita ini, bahwa setiap apapun permasalahan hendaklah kita upayakan untuk diskusi dengan kepala dingin. Kita diskusikan bersama, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam, sehingga perbedaan pendapat tersebut bisa ditengahi oleh Al-Quran dan hadis sebagai solusi, sebagai pedoman hidup umat Islam. Jadi tidak sembarangan hanya sekedar menuruti emosi, hanya menuruti perasaan, atau mudah terprovokasi. Jadi kita sebagai seorang muslim menyikapi demo yang saat ini terjadi sebagai seseorang yang bisa memaknai kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, bahwa kita seharusnya adalah menjadi orang yang bisa
melakukan apapun segala sesuatu hendaknya pertama harus dengan berpikir yang jernih. Seperti itu. Kemudian jika ada permasalahan, jika ada perbedaan, ada perdebatan, kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada hadis, atau berdiskusi dahulu kepada seorang yang lebih tahu tentang hal ini. Tidak langsung menyikapi atau mudah terprovokasi dengan membuat status yang malah mungkin akan membuat seseorang itu atau orang banyak akan mudah terprovokasi dan mudah terpengaruhi oleh kata-kata yang kita buat. Seperti itu. Selanjutnya anak-anak adalah penjelasan dari Quran surat An-Nahl ayat 64 yang sudah kita hafalkan bersama-sama. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba, dan kami Allah tidak menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi, kecuali agar bisa menjelaskan kepada kalian, menjelaskan kepada mereka apa yang sedang mereka perselisihkan. Wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dari kedua surat yang sudah Bu Uswa jelaskan mengenai artinya, anak-anak di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kedua surat ini benar-benar menyebutkan tentang fungsi Al-Qur'an. Kita sebagai seorang muslim melihat perdebatan yang ada di negara kita saat ini, berarti lewat tema ini kita diajarkan apapun permasalahannya, apapun yang sedang diperdebatkan, marilah kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Kita mencari petunjuk di dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an tersebut juga bisa memupuk rasa kasih sayang. Jadi apa yang sedang diperdebatkan, apa yang sedang menjadi kebencian di antara banyak orang, dengan membaca Al-Qur'an, dengan memahami Al-Qur'an, kita bisa memahami, kita bisa mengetahui apa arti dari semua yang terjadi di ini. Atau bisa jadi akan ada jawaban yang bisa menengahi perdebatan di antara kita semuanya ini. Anak-anak sebagai seorang pelajar, mungkin kalian bertanya-tanya, dengan demo yang sedang terjadi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut berdemo atau kita hanya diam saja? Anak-anak sebagai seorang pelajar, tentu saja bukan ranah kalian untuk ikut berdemo ataupun bahkan menonton saat ada perdemuan yang secara langsung, karena kalian belum sampai ada di tahap sana. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin bagi dirinya sendiri, tidak mudah terbawa emosi. Ketika ada perbedaan pendapat, berdiskusi terlebih dahulu, tidak langsung serta-merta menuruti emosi atau hawa nafsu semata. Kemudian yang kedua, ketika ada share di Instagram, di sosial media kalian, di TikTok, dimanapun, kalian tidak hanya langsung terpancing oleh sebuah postingan, tetapi lebih baik mencari tahu terlebih dahulu apakah informasi itu benar, apakah informasi itu juga masih salah. Ketika hal itu benar, terkadang kalian memposting saja itu juga tidak baik. Karena apa? Postingan itu juga bisa mempengaruhi emosi orang lain. Meskipun kalian tidak ikut demo, tetapi jika postingan kalian itu mengandung provokasi, mengandung provokator bagi orang lain, maka juga akan berakibat yang fatal, sehingga bisa sampai membunuh banyak orang dan melukai siapapun. Termasuk mungkin berita-berita yang kalian temukan, ada banyak fasilitas umum atau aparat yang dicelakai, atau aparat yang dilecehkan, itu mungkin berakibat dari postingan-postingan seseorang yang tidak bertanggung jawab dan hanya bersifat provokasi. Oleh karena itu anak-anak, setiap postingan anak-anak tidak perlu men-share ulang, tetapi juga bukan diam saja.
Doa adalah bentuk dari ikhtiar kita untuk menjaga agar negara kita tetap aman. Selain itu, yang dapat kita lakukan adalah selain berdoa, anak-anak juga tidak ikut terprovokasi melalui status, tidak ikut terprovokasi oleh kelompok ingin menonton atau bahkan ingin mengikuti sebuah demo tersebut, karena hal tersebut sangat tidak pantas dan dilakukan oleh seorang pelajar. Kalian yang perlu dilakukan adalah belajar, mendidik diri kalian, membimbing diri kalian untuk menjadi seorang yang lebih baik. Jika ada salah satu sosok di negara ini yang mungkin masih ada kekurangan, kalian bisa mendiskusikan dengan diri kalian, mengintrospeksi diri saya, mengintrospeksi diri kalian masing-masing. Apakah saya sudah menjadi seorang pemimpin yang baik untuk diri saya? Ketika ada tugas, apakah sudah saya kerjakan? Jadi lewat hal-hal yang kecil seperti itu, kalian bisa mengamati diri kalian. Apakah diri kalian itu sudah menjadi seseorang yang lebih baik dari seseorang yang kalian salah-salahkan mungkin pada saat aksi demo yang sudah terjadi. Setelah yang terjadi ataupun yang kalian lihat pada sosial media ataupun berita, kalian pasti tentu bisa mengambil hikmah. Apapun yang disebutkan oleh orang lain terkadang sampai membuat seseorang kehilangan nyawanya. Seseorang bisa kehilangan keluarganya. Jika kalian di posisi tersebut, tentu kalian juga akan merasa sedih, pasti akan merasa kesal. Oleh karenanya, jadilah seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslim yang tidak mudah memprovokasi orang lain, tidak mempengaruhi buruk pada orang lain, dan tidak mudah terbawa emosi. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai susunan bagian-bagian hadis. Dari hadis yang sudah Bu Uswa tampilkan, di situ ada beberapa susunan bagian-bagian hadis. Yang pada saat di bagian pertama, pada An Abi Hurairah sampai Rasulullah SAW atau yang bergaris biru toska, itu adalah merupakan sanad. Sanad merupakan seseorang atau rangkaian seseorang pembawa berita dari Rasulullah. Jadi Rasulullah mengeluarkan hadis, kemudian ada yang menerima atau yang mendengarkan hadis tersebut. Itulah yang disebut dengan sanad. Jadi ketika ditanya siapakah sanad dalam hadis berikut, maka jawabannya adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini yang disebut sanad. Itu bagian hadis yang pertama. Yang kedua adalah matan atau isi dari hadis. Jadi isi dari hadis itu atau matan dimulai dari setelah kata qola. Maka di sini dimulai dari kata la yajma'u hingga wa kholatiha. Itu merupakan matan atau isi hadis yang bisa kalian lihat pada garis warna oranye. Nah, itu dia. Kemudian susunan hadis yang ketiga adalah perawi atau yang meriwayatkan hadis. Di sini bisa kita lihat pada garis yang berwarna pink, yaitu rawahul Bukhari. Biasanya ada juga yang rawahul Bukhari Muslim, rawahu Imam Baihaqi dan sebagainya. Jadi yang meriwayatkan hadis tersebut atau yang menceritakan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Jadi bisa kita pahami bersama, susunan hadis ada 3. Yang pertama adalah sanad atau yang menerima hadis dari Rasulullah. Yang kedua adalah matan atau isi dari hadis tersebut. Dan yang ketiga adalah perawi atau yang meriwayatkan hadis. Itulah penjelasan dari saya. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan menginjak pada bab 2. Pada bab 2 itu adalah mengenai iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Untuk penugasan bab 2 akan Bu Uswa kirim pada Google Classroom. Silakan dibuka dan kemudian bisa dikumpulkan pada folder
yang sudah Bu Uswa sediakan pada Google Classroom kalian masing-masing. Jika ada kendala maka bisa lewat ketua kelas atau MM untuk menghubungi Bu Uswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat untuk menjadi pelajar yang sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.